Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 kelas politik dan pembangunan pertanian A dengan anggota kelompok yaitu Sulfania NIM 803211000050, Devi Ayu Putri Anjarsari 1903211000012 dan Ahmad Ubaidillah NIM 1903211000056. Tema yang akan kami bahas yaitu tersedianya saprotan atau alat dan bahan secara lokal. Di sini ada 4 pokok pembahasan dalam penjelasan pada materi pada video kali ini. Yang pertama tentang isu permasalahan, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga implementasi dan kondisi real di lapangan, yang terakhir yaitu saran. Untuk permasalahannya yaitu penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari pelaksana subsidi pupuk atau PT Pupuk Indonesia Persero sampai dengan kelompok tani dan atau petani sebagai konsumen akhir. Dalam penyalurannya begitu banyak permasalahan yang muncul. Permasalahan penyaluran pupuk ini sudah bersifat sistemik, mulai dari kecepatan distribusi pupuk, kesesuaian harga eceran di KTP ngecer, hingga ketersediaan pupuk saat musim tanam. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi musim tanam dan ketersediaan pangan, baik tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran kepada para penyuluh pertanian Kabupaten Pamekasan, diperoleh data mengenai saluran distribusi sarana produksi pertanian pupuk yang sangat panjang. Terdapat setidaknya 7 lembaga distribusi yang memiliki peranan sangat penting dalam proses distribusi saprotan pupuk di Kabupaten Pamekasan. Kurang efektifnya penyelenggaraan sosialisasi dalam promosi di tingkat petani oleh para pemangku kepentingan diduga berkontribusi terhadap rendahnya pemanfaatan kartu tani ini. Dukungan dinas terkait dan jalinan kerjasama dengan pihak perbankan Himbara yang ditugasi melaksanakan aplikasi kartu tani tidak selalu menggembirakan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut timbul pertanyaan, apakah petani sudah memperoleh informasi yang lengkap terkait kartu tani serta bagaimana pemahaman dan persepsi petani tentang manfaat dan implementasi kartu tani. Untuk memenuhi keperluan tersebut, identifikasi masalah dan hambatan implementasi diperlukan pada tingkat implementasi kartu tani di lapangan. Baik, saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan mengenai kebijakan dan cara mengatasinya. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, bakal melakukan sosialisasi mengenai petunjuk pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam distribusi pupuk. Terus, yang kedua, mengoptimalisasikan masing-masing peranan dari setiap lembaga. Terus yang ketiga, melakukan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ada sehingga permasalahan dalam distribusi pupuk dapat dikurangi. Yang keempat, program kartu tani merupakan salah satu cara efektif dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi. Yang terakhir, kegiatan pencacahan kios sarana produksi pertanian ini sangat bermanfaat dalam melihat berapa jumlah kios yang ada, baik resmi maupun non-resmi. Dengan demikian dapat diketahui berapa jumlah kios yang ada sehingga pemetaan mengenai jumlah kebutuhan pupuk dapat ditangani. Yang pertama yaitu faktor lain penyebab implementasi kartu tani yang rendah adalah kesiapan infrastruktur yang belum memadai. Mesin EDC yang sering error dan gangguan sinyal merupakan masalah yang sering dijumpai di lapangan. Menyiasati kondisi tersebut, banyak kios penyalur yang akhirnya melayani pemilik kartu tani secara manual dan pembayaran cash. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian tentang efektivitas program kartu tani di Kabupaten Banjarnegara, yang menyimpulkan bahwa program kartu tani di Kabupaten Banjarnegara belum berhasil dan tidak efektif dari ketersediaan sarana dan prasarana, faktor lingkungan, dan sistem pengendalian dan pengawasan yang bersifat mendidik. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menghambat implementasi kartu tani, utamanya adalah kesulitan dalam penggunaan kartu. Hasil FGD dan wawancara petani menyimpulkan bahwa petani merasa lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan uang saat transaksi. Salah satu penyebab rendahnya implementasi kartu tani adalah kurangnya sosialisasi, sehingga tidak diketahui dan dipahami oleh sebagian besar petani di lokasi penelitian. Yang ketiga yaitu hasil penelitian terkait jarak dan faktor budaya petani juga disampaikan oleh Georgi, Gayatri dan Dalmiatun 2019 dan Sukartawi 1990 yang menyatakan bahwa faktor adopsi inovasi teknologi dipengaruhi oleh jarak sumber informasi, level pendidikan, motivasi,
keterlibatan dalam organisasi, komunikasi interpersonal dan media massa, kebijakan pemerintah, dan peran tokoh masyarakat. Yang keempat yaitu permasalahan lain adalah terkait kondisi sosial budaya dan jarak rumah petani dengan lokasi bank yang menyebabkan petani tidak bankable. Hasil survei di Kabupaten Temanggung menemukan fakta bahwa beberapa petani pemegang kartu tani menitipkan kartu dan nomor PIN-nya ke kios pengecer karena merasa rumit harus menghafal nomor PIN. Edukasi dan literasi terkait perbankan perlu didorong agar petani lebih bankable. Dan yang kelima yaitu Roger 1983 dan Fagi 2008 menyatakan bahwa tingkat kecepatan adopsi dan difusi inovasi teknologi terkait dengan persepsi petani terkait alat petani terhadap sifat-sifat inovasi itu sendiri, dukungan lingkungan strategis, keluarga tani yang tinggal di pedesaan dalam satu lingkungan dengan tradisi, kebiasaan, dan budaya yang sama cenderung saling mempengaruhi. Program apapun yang diintroduksikan di level petani jika secara teknik memadai dan secara sosial diterima masyarakat, maka kemungkinan besar program tersebut akan berhasil. Oleh karena itu, dalam hal adopsi dan implementasi program kartu tani, faktor lingkungan menjadi penting sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi atau kondisi real. Meskipun telah diluncurkan sejak tahun 2016, namun implementasinya ternyata memang belum maksimal. Dari hasil analisis dan pengamatan di lapangan, penebusan pupuk masih dilakukan secara manual dikarenakan beberapa kartu tani masih belum aktif. Mesin EDC belum bisa membaca alokasi pupuk bersubsidi serta gangguan sinyal di beberapa lokasi. Selain itu, beberapa petani merasa penggunaan kartu tani lebih rumit sehingga lebih menyukai menggunakan secara manual. Yang disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tentang persepsi petani terhadap program kartu tani di daerah yang mempunyai topografi berbeda. Hasil kajian ini mengidentifikasikan bahwa kondisi fisik topografi tidak mempengaruhi persepsi petani. Dan penggunaan kartu tani masih dirasa rumit atau tidak praktis. Walaupun program kartu tani belum sempurna, tetapi mekanisme basis data melalui ERDKK merupakan program yang berguna sebagai basis data dalam penyaluran berbagai bantuan pemerintah, termasuk pupuk bersubsidi. Itu saran untuk perbaikan implementasi kartu tani ke depan ada 7. Yang pertama yaitu faktor sinkronisasi dan kesamaan pandangan terkait regulasi pelaksanaan kartu tani secara nasional, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam tahap implementasi di level kabupaten maupun di tingkat petani. Kartu tani adalah bagian dari program penggunaan pertanian di daerah. Yang kedua yaitu koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara pihak bank, dinas pertanian, dinas kependudukan, dan catatan sipil dalam penyediaan dan validasi data pengguna kartu tani. Yang ketiga yaitu dibutuhkan kreativitas dan dorongan yang kuat dari pihak dinas pertanian sesuai dengan tupoksinya sebagai penanggung jawab program untuk percepatan pelaksanaan program kartu tani, seperti penyediaan sarana IT dan SDM yang cukup dalam hal input dan validasi data petani dan ERDKK, membuat backup fungsi kecamatan dalam hal inputting data, serta menginisiasi MOU dengan pihak bank, Dukcapil, dan kios-kios penyalur. Yang keempat yaitu diperlukan integrasi pelaksanaan sosialisasi dan promosi program kartu tani yang dapat dilaksanakan secara reguler, terkendali, dan tepat sasaran, sehingga petani atau pengecer akan memahami informasi tentang kartu tani secara utuh. Yang kelima yaitu agar disiapkan infrastruktur yang cukup seperti jaringan seluler dan sinyal internet yang memadai mendukung aplikasi program kartu tani. Yang keenam yaitu perlunya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios pengecer, dan yang terakhir yaitu perlunya kemudahan dalam memperoleh dan menggunakan kartu tani sehingga dapat digunakan secara masif. Baik, itulah penjelasan dan kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun tutur apa yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.